Oke. Sahabatku. Ya, ada yang lebih berat pertanyaannya? Tuh. Wis banyak deh. Tapi tadi yang depan dulu ya, yang depan tadi yang angkat tangan. Langsung Yang pertama-tama banyak. yang depan ku tandain dulu. Nama saya Arya. Yang saya ingin tanyakan adalah kita waktu awal kan bahas revolusi ya, Ya. terkait peradaban manusia. Lalu yang saya simpulkan adalah manusia memilih kecerdasan untuk bertahan hidup, di mana dia membuat api, membuat pisau untuk memotong, membuat kapak untuk menebang pohon dan lain hal sebagainya. Lalu pertanyaan saya adalah, jika manusia tidak memilih kepintaran, tapi bertahan hidup dengan menggunakan kekuatan, apakah kita sekarang yaitu tidak menjadi kita yang sekarang, tapi kita adalah superhero di film kayak Hulk gitu? Karena revolusi manusianya adalah kita bergantung pada kekuatan. Kalau kepintaran kan yang sekarang kan gitu. Dimana kita memunculkan teknologi. Tapi kalau misalkan revolusinya kita dengan kekuatan, dengan fisik kita, apakah kita akan berubah fisiknya? Tidak seperti sekarang, bisa aja seperti Hulk gitu. Gitu aja. Langsung Pak Guru silakan. Pak. Satu hal yang harus kita pahami adalah bahwa sebenarnya kita Homo sapiens itu memang sudah menjelma menjadi makhluk super. Seandainya kita tidak memilih kecerdasan, kita tuh tetap kita tuh adalah apex predator. Kita tuh tetap yang paling menakutkan di antara semua hewan. Harimau tuh takut sama kita aslinya tuh. Coba ini logika sederhananya ya. Teman-teman di sini ketemu sama kobra. Lebih besar mana kemungkinan kita ngebunuh kobra duluan atau kobra ngebunuh kita duluan? Lebih mungkin kita ngebunuh kobra duluan kan, kita batak-batak gitu. Kita ketemu sama anjing yang paling kita takuti gitu ya, kalau lewat tuh digonggongin sama anjing itu. Sebenarnya pada dasarnya kita tuh lebih berpotensi untuk menghabisi dia dengan fisik kita, bahkan tanpa logika sekalipun. Betul kan? Sebenarnya begitu. Jadi kita tuh memang apex predator, kita tuh adalah makhluk puncak rantai makanan. Jadi bukan hanya Dede Inun, kita semua adalah puncak rantai makanan. Kita tuh bisa mengalahkan harimau, kita bisa mengalahkan embe, kita bisa mengalahkan sapi dan lain sebagainya. Dan keunggulan berikutnya apa? Kita tuh juga punya kekuatan super, yaitu apa? Stamina. Stamina Homo sapiens itu memungkinkan mereka untuk selama berhari-hari ngejar mamut, berhari-hari ngejar kuda untuk dimakan. Manusia dan kuda di masa lalu itu staminanya tuh sama loh. Staminanya sama. Jadi ya memang tidak lebih cepat, tapi staminanya sama. Nah, dan karena coba bayangkan, kita punya kemampuan untuk bikin alat. Kita berdiri tegak. Nah, ini berdiri tegak tuh monster buat makhluk-makhluk lain tuh. Karena harimau tuh berhadapan dengan manusia tuh takut. Karena dalam pikiran harimau, dia berdiri dengan dua tangannya itu sangat leluasa untuk digunakan. Coba harimau untuk mau berantem sama harimau lain, dia berdiri. Beruang kalau mau berantem dia berdiri, karena berdiri itu adalah posisi paling mengancam. Manusia secara alamiah berdiri. Nah ini tuh menakutkan. Bahkan kalau misalkan kita ketemu sama yang tadi itu harimau misalkan, ukuran harimau itu sebenarnya kalau berdiri 3 meter. Tapi mengingat dia merangkak, maka ya mungkin hanya 1,20 meter lah, 1,40 meter gitu. Itu udah gede banget. Nah jadi untuk bisa bertatapan dengan kita, dia tuh harus ngedongak. Jadi harimau tuh sebenarnya ngedown ketemu kita tuh. Kita tuh apex predator, kita tuh yang paling menakutkan di alam. Seandainya kita tidak dianugerahi akal pikiran. Tapi kemudian ditambah dengan kekuatan fisik kita, postur tubuh kita, ditambah kemampuan kita untuk berkomunikasi dan berkoordinasi, ditambah kemampuan kita untuk membuat alat-alat, walaupun alat yang sangat sederhana. Kita tuh monster kan, di antara semua hewan-hewan itu. Jadi apakah kalau tidak memilih kecerdasan dan berpengetahuan kita jadi Hulk? Tidak, kita sudah menjadi
Hulk versi asli di alam liar. Kan kalau Hulk mah fantasi ya. Ya. Nah kita udah jadi ini. Dan ingat di zaman dulu sebelum kita pakai celana, sebelum kita pakai baju, sepatu dan sebagainya, otot tubuh kita berkembang jauh lebih kuat. Jadi kita tuh emang bener-bener brutal kan. Dan siapa di sini yang sukunya masih rorombehen? Oh saya satu-satunya. Kenapa nanya orang? Tapi udah diolesin salep terus jadi berkurang. Padahal saya tuh suka sama rorombehen karena bisa garuk-garuk begini. Oh, kuli juga ada kebiasaan gitu Pak. Oh, gitu? Kalau mau gajian ngitungnya tuh di sini nih kayak gitu. Jadi ketulis ada. Oh gitu? Hurik gitu. Hurik. Nah, Ari hurik tuh bahasa Indonesia namanya? Naonnya hurik TC. Kerih ya? Coba saya jelaskan ya hurik itu. Jadi kulit sawo matang terbakar. Kalau yang putih karena enggak Pak. Jadi harus sawo matang dulu. Oh, nih. harus Sawo matang terbakar matahari itu menghasilkan hurik. Coba ada nggak bahasa Indonesianya? Nah gitu loh. Kebetulan sudah setahun nggak kena semen saya sih. Ya, balik lagi lah. Sampai di mana tadi? Ya, jadi kita tuh sebenarnya ada sangat kuat gitu. Ditambah otot kita di zaman dulu juga sebenarnya benar-benar sangat besar gitu. Ditambah kemampuan kita dalam berkoordinasi gitu. Jadi mau ketemu singa, mau ketemu sama buaya, mau ketemu sama ular, anaconda dan lain-lain, mereka sebenarnya yang takut sama kita tuh. Dan kita sebenarnya masih bisa ngelihat rasa takut itu ketika kita ketemu sama mereka gitu. Yeah. Tapi saya penasaran, kecerdasan manusia zaman dulu tuh sama nggak sih? Kecerdasannya ya, bukan pengetahuan. Kecerdasannya sama nggak sih? Apa meningkat sekarang? Definisi kecerdasan itu cukup membingungkan sih Kang. Jadi makanya sebenarnya dalam sains murni kita tuh nggak bisa dites IQ. Karena bahkan kecerdasan pun tidak bisa didefinisikan gitu. Sehingga kayak gini lah, kucing sama anjing mana yang lebih cerdas? Oh iya. Kucing tuh gak terlalu ngerti sebab akibat, sedangkan anjing tuh bisa. Cuman masalahnya setelah ngerti sebab akibat, anjing gak tahu harus berbuat apa setelah itu. Kecuali dia dikomando. Nah sedangkan kucing, dia gak ngerti sebab akibat, tapi dia tahu apa yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan bahaya. Nah jadi siapa di antara mereka yang lebih cerdas? Nah ini tuh cukup membingungkan gitu. Nah jadi apakah orang dulu lebih cerdas daripada kita? Kemungkinan setara dengan kita, tergantung manusia yang jenis apa gitu ya. Tapi kemungkinan setara, yang membedakannya itu adalah orang-orang zaman dulu tuh belum mengakumulasikan pengetahuannya. Yeah, betul. Gitu. Sedangkan kita mah sudah. Berarti tadi pertanyaannya sudah terjawab ya Mas Arya ya. Berarti kita adalah Hulk untuk hewan-hewan, bener ya? Nah itu dia jawabannya. Mungkin ada pertanyaan tambahan? Ayo masih ada 15 menit lagi terakhir. Iya. Oke. Nextnya. Yang perempuan belum ada yang mau nanya nggak? Ada yang ini dan ada yang datang ibu anak mau bertanya langsung sama Pak Guru nggak? Ibu atau anaknya? Belum mau. Teteh? Belum ada. Boleh Teteh, boleh. Assalamualaikum Bapak, aku mau Pak Guru, aku mau tanya, kan ada yang kasus Taufik Hidayat sama Yuvita itu, tahu kan ya? Nah itu aku tuh masih penasaran, kayak maksudnya gimana ya pikiran Taufik Hidayatnya kok bisa sampai sesadis itu gitu Pak? Soalnya kalau lihat dari background ayahnya kan kayak petani gitu, kalau lihat di podcastnya apa sih? Di KDM. Tapi kok bisa sampai sadis gitu si itunya teh. Menurut Bapak itu gimana gitu pikirannya? Kok bisa gitu sampai bisa sadis kayak gitu? Udah, itu aja. Oke. Saya tidak mendiagnosis apakah dia tuh psikopat atau enggak. Tapi kalau misalkan dia psikopat ya udah masalah selesai gitu ya. Jawabannya udah ketahuan gitu. Jadi psikopat itu adalah orang yang secara psikologis punya patologis, makanya disikat psikopat, psikologis patologis. Jadi memang bermasalah, dalam bahasa yang terjemahan bahasa Indonesianya adalah sakit jiwa, gangguan jiwa.
Gangguan jiwa yang dimaksud itu apa? Bahwa dia tuh tidak bisa berempati. Tidak bisa berempati karena itu dia tuh gak ngerti kalau orang lain tuh sakit gitu. Jadi kalau dia jiwit kita, kan kalau kita jiwit orang tuh kita kira-kira karena kita tuh pernah ngebayangin bahwa kita tuh diperlakukan seperti itu tuh sakit gitu. Nah kalau psikopat tuh gak bisa masuk ke level itu. Jadi, aduh sakit, ya biarin, terus aja diciwitan gitu. Dalam pikirannya tuh sama sekali nggak tahu atau nggak peduli sih ketika rasa sakit orang lain. Ini dalam bentuk spektrum sih Kang, gradasi. Jadi ada yang kerasa sedikit, ada yang justru dengan rasa sakit itu menghasilkan sensasi yang enak. Ada yang level situ. Dan Indonesia itu adalah negara yang paling mengakomodasi psikopat. Karena Indonesia itu adalah negara penyuplai tayangan kekerasan terbesar di dunia. Indonesia? Ya, Indonesia. Jadi gini Kang, di dunia itu ada kelompok-kelompok psikopat dan mereka tuh beli adegan-adegan kekerasan tuh dan penyiksaan tuh dari Indonesia. Indonesia tuh penyuplai. Penyiksaan terbesar. apa? Biasanya penyiksaan hewan Kang. Oh. Biasanya bayi monyet. Karena bayi monyet itu mirip sama bayi orang kan. Yeah. Jadi psikopat di luar negeri juga mereka juga harus pikir-pikir gitu kalau korbannya itu adalah manusia, bukan karena mereka tuh urusan hukum dan lain-lain juga. Jadi mereka tuh untuk mengurangi resikonya. Jadi biasanya tuh monyet. Jadi kalau misalkan Akang lihat penyiksaan monyet, aduh Kang, induknya sama anaknya tuh lagi pelukan gitu, ditarik, terus anaknya tuh di blender gitu, atau dipalu dikit-dikit gitu. Wah jejeritan kayak gimana nya tuh di video itu yang dijual gitu. Dan Indonesia tuh yang terbesar Kang dalam hal ini tuh. Penyuplai. Dan paling banyaknya itu orang selatan Kang, orang Sukabumi gitu. Orang Garut, orang Cianjur gitu. Itu yang paling banyak karena di sana banyak hewan-hewan dan kita tidak ada pengawasan di situ. Nah, bedanya dengan orang normal kan kita kalau ngelihat rasa sakit kayak monyet disiksa itu kan menyakiti kita juga kan Pak, perasaan kita. Nah, apa yang dirasakan psikopat itu? Gini nih, pernah nggak ngerasain kejadian kayak gini? Ada di gedung yang sangat tinggi. Kita tahu kalau loncat tuh mati gitu. Iya. Tapi asa ada dorongan supaya kita tuh loncat gitu. Pernah ngalamin kayak gitu kan? Bukan dorongan sih, kayak pikiran selewat gitu. Ya, nah kayak gitu. Jadi atau misalkan gini, gatal, enaknya digimanain? Sensasi ngegaruk itu enak luar biasa kan? Padahal sebenarnya menggaruk itu sakit. Tapi sama otak tuh diterjemahkan gatal yang tidak menyenangkan ditambah sakit yang tidak menyenangkan, hasilnya luar biasa menyenangkan. Gatel, hafalin ya. Oke. Kalau dari Teteh? Ada kan yang menggaruk sampai perih gitu, bahkan sampai berdarah kan? Ya karena menggaruk tuh sakit gitu. Tapi karena tertutupi rasa sensasi itu. Gatalnya itu. Nah, saya nggak bisa menjelaskan lebih. Ini mah hanya perumpamaan aja biar lebih mudah dipahami gitu. Nah, jadi orang-orang psikopat itu bisa menikmati rasa sakit itu dengan cara seperti itu gitu. Jadi dia menikmati sensasi ketika dia menggaruk rasa, dia nggak punya rasa gitu. Jadi pas ada itu teh akhirnya ada rasa gitu, ada sensasi gitu. Nah kayak gitulah. Nah jadi apakah sekali lagi ya, saya tidak mendiagnosis apakah Taufik Hidayat itu, tapi dia komisaris sekarang ya? Beda orang Taufik. Oh, beda. Tapi namanya Iya namanya Taufik Hidayat benar. Nah, ya saya nggak mendiagnosis apakah Taufik Hidayat itu begitu atau tidak gitu ya. Tetapi kalau dia psikopat maka penjelasannya selesai. Dia tuh emang tegaan banget karena dia tuh gak bisa berempati, gak bisa merasakan penderitaan orang lain. Tapi kalau misalkan kita mau jelasin bahwa dia bukan psikopat gitu, maka sebenarnya ini tuh masalahnya pekat, banyak rumit gitu. Kayak gini lah, ini sempat saya bikin video, tapi video itu langsung sama YouTube dimarahin gitu. Gini Kang, kalau Akang di penjara, di kotak, kecil, hanya bisa duduk berdiri ngagoler, tanpa Akang tuh bersalah, tanpa berdosa, dan Akang tuh dimasukkan ke dalam sel itu tuh sejak lahir sampai mati gitu.
itu kejam gak sih? Kejam. Itu yang kita lakukan pada burung. Dan gak ada yang pernah berpikir bahwa itu tuh kejam gitu. Kita tuh B aja. Itu tuh ya tanda sakit jiwa juga ya. Bukan, maksud saya adalah kebudayaan kita tuh bahkan mengizinkan kita untuk menjadi seperti psikopat, di mana kita tuh gak berempati, gak membayangkan kalau kita ada di posisi si burung itu, baru menetas langsung di dalam sangkar, dia gak pernah ngerasain terbang, gak pernah ngerasain, padahal dia punya sayap, dia hanya duduk diem di situ sepanjang hari sampai mati. Nah, itu budaya kita tuh begitu. Dan kita tuh abai. Nah, jadi pertanyaan saya adalah, kalau psikopat, sekali lagi ya, kalau psikopat masalahnya udah selesai. Tapi kalau misalkan masalah Taufik Hidayat, kita tuh punya penjelasan-penjelasan yang lain. Kita tuh mengizinkan kok sapi dirantai lehernya ke tiang itu, dan bahkan tidur pun kepalanya tuh harus ngangkat gitu, pegel pasti. Dia harus tidur di kubangan ee-nya dan pipisnya sendiri, dan makan di situ di tempat yang sama seumur hidupnya, dalam situasi ya untuk diperah saja susunya. Itu seumur hidup sapi-sapi di peternakan kita tuh seperti itu. Dan gak ada seorang pun di antara kita yang berpikir bahwa ih kejam banget gitu. Coba kalau misalkan bayangkan ada di antara manusia yang diperlakukan seperti itu kejam. Nah, jadi maksud saya adalah kalau bukan psikopat, ada banyak jalan membuat kita semua jadi tegaan. Banyak sekali jalan. Artinya kebiasaan-kebiasaan gitu membuat kita melatih kita jadi tegaan gitu. Iya. Jadi maksud banyak di Indonesia kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita tuh ya tegaan kayak gitu. Ya nu bawa ayam na motor kan ditongeng kan, Mbak. Iya. Macung, gitu. Misalkan kayak gitu. Oke. Dari Teteh mungkin udah cukup terjawab? Udah cukup. Oke. Tepuk tangan untuk Tetehnya. Satu lagi. Boleh? Satu lagi Silakan. dari sini ya, last one ya.